Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan tokoh kita, ulama kita, dan ilmuwan kita. Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, AIFM, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu dapat video terbaru dari Dr. Zainal. Dan saudara, kita ada di episode 99. Kita akan berbicara masalah yang dihadapi banyak orang, baik muda, belia, sampai yang tua, yaitu persoalan sariawan akibat dari kecakot, kegigit ketika makan. Nah, ini kan kadang-kadang kita kalau makan karena nggak konsentrasi, bisa saja uh, menggigit bibir kita sendiri atau lidah. Nah, itu kan bahaya juga. Nah, kita sabar dulu. Dan jangan lupa video ini terjadi bisa sampai ke laptop Anda adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, yang berada di Ngawi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok, gimana dok? Itu ini fenomena ini saya jadikan tema bukan karena apa siapa-siapa, tapi juga menimpa diri saya, dok. Kalau saya makan tidak konsentrasi, itu tiba-tiba kenyul, itu kecakot ya, kegigit, kegigit lidah, kadang-kadang bibir, tapi yang sering bibir. Dan sekali kecakot, sekali kegigit itu terulang-ulang, dok. 2 hari kemudian di tempatnya sama. Itu saya kira fenomena apa dan apa bahayanya itu, dok? Masya Allah, matur nuwun, ini tema yang menarik dan unik. Ini kebanyakan kita tidak pernah menyadari bahwa proses penelanan, Prof. Ya, ya. Proses penelanan itu tidak bisa betul-betul di apa atau mengabaikan peran lidah, Prof. Nggih, nggih. Oh, mohon dibedakan antara lidah dan ludah, Prof. Wah, ya. Nah, Iya, itu beda tipis itu, tapi maknanya jauh. Iya. jauh. Dan mohon izin untuk berbagi pengalaman, Prof. Nggih. Kami ini baru sadar peran lidah Hmm, itu yang luar biasa loh, Prof. ya. Sehingga mengingatkan kita seperti pemain sepak bola yang sedang bermain di lapangan dulu, Prof. Ya, ya. Itu proses masuknya makanan, itu makanan yang masuk dalam kerongkongan kita itu namanya bolus, Prof. Bolus ya. Oke. Bolus karena belum dirapikan sehingga bisa diserap oleh tubuh. Ya. Itu peran lidah luar biasa, Bro. Oke. Lidah itu Ya. membolak-balikkan loh, Bro. Oh, ya, ya, ya. Oh, Depan, ke samping, kanan, kiri, sebelum siap betul-betul ditelan, Prof. Itu ya, ya. luar biasa dan kita tidak pernah menyadari, Prof. Ya, 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 ya. Seperti skillful yang betul-betul tidak pernah dipikir itu loh. Ya. Ya, ya. Dan padahal, Prof, kalau sampai nun sewu, istilahnya diintervensi dengan pikiran sadar kita untuk berpikir yang lain, lah meniko akibatnya control and communication Hmm, itu terganggu, Prof. terganggu nggih. Jadi lidah dengan pusat itu komunikasinya luar biasa, Prof. Luar biasa ya, Pak. Dan nun sewu, Prof, Ya. kalau kita sedikit membuka atlas anatomi, itu di Nggih. otak bagian korteks itu ada yang dinamakan homunculus motorik, Prof. Homunculus motorik. Manusia kecil, manusia Oh. kecil ya, Hmm. yang berperan di dalam membolak-balikkan makanan tadi, Prof. Oh, jadi dok, kalau peran lidah membolak-balikkan makanan itu tidak otonom, itu diperintah oleh otak ya, bukan Ya, otonom seperti gerak jantung itu. buat terjadi otak itu sendiri yang ya inilah, Prof, antara komunikasi yang di tepi dan di pusat itu begitu indah dan tidak hanya sekedar motor loh, Prof, tetapi juga sensoriknya loh, Prof. Ya, 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 Nah, ya. ini sudah sampai di mana ini, apa sudah waktunya ditelan atau tidak? Itu luar Oh, biasa, Prof. Dan itu di luar kesadaran kita loh, Prof. hmm. Iya. Ya, Maka ya. ketika diintervensi dengan kita berpikir ke sana kemari, ya itu tadi bisa, nun sewu, istilah Prof itu unik juga itu, kecakot. Nggak kecakot.
Kegigit sudah ya. Ini belum masuk kamus besar bahasa Indonesia loh, Prof. Gitu. Tergigit atau apa itulah ya, itu sampai akhirnya terjadi luka. Ya, Luka menika naminipun tukak, tukak Pak. atau ulcer Oh, sir. Ah, atau nama lainnya ulkus, ngerti loh, Prof. ya, Ulcer itu kan bahasa Inggris, Prof. iya, iya, Ulkus, menika ye. Jadi nusewu kecakot atau tergigit ngaten yang bisa meninggalkan nusewu tukak atau gini kok luka. ya, Ya. Jadi sebaiknya kalau nusewu, Prof, begitu makanan terhidangkan, Prof, iya, itu mbok mbok iya, oh ini orang Jogja itu mengatakan ya, ya, kita langsung menghubungkan dengan yang memberi makan loh, Prof. ya, ya. Itu ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79. Hmm, Walladzi yut'imuni nggih, menika wayaskin, ya. Jadi beliau yang memberikan makan sekaligus memberi minum. Dan ini nanti akan membangun komunikasi atau control and communication itu yang bagus loh, Prof. ya, Oke. Jadi jangan nusewu mendahulukan gairah ingin segera memasukkan sehingga memberikan tugas bagi lidah menika, Prof. ya. Makanya kalau kita makan itu berdoa itu adalah merupakan kewajiban ya buat kita, Dok ya. Iya, iya. Supaya Jadi membangun konsentrasi kita, persis. pikirannya bercabang-cabang. Itulah Leres. sebabnya orang yang sedang stres, sedih, itu makan gak enak itu karena konsentrasinya itu terpecah-pecah itu, Dok. Mila menika. Dan nun sewu, Prof, ini lidah ini betul-betul menyelamatkan hidup kita loh, Prof. Iya, Bayangkan, mohon berbagi pengalaman, Prof. Waktu kami jaga di emergency room di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gajah Madalan, Prof. Itu setiap sekatenan itu kok mesti ada kasus orang yang menelan bakso tidak masuk perut tapi lewat paru, Prof. wah, Itu karena makan sambil ngobrol ke sana kemari. Jadi proses penelanannya, ya, walaupun lidah itu sudah bertugas ya, tapi begitu masuk ya. itu tidak gol, gitu. Tapi masuknya ke paru-paru Paru. sehingga Oh, asfiksi. Yang kedua, nun sewu, Prof, kebiasaan makan kacang seperti orang akrobat itu loh, Bos. ya, ya, Wah, ya. ambil dilempar-lempar. Ini bahaya sekali, Prof. Saya, saya dulu waktu masih kecil juga begitu, Dok. Astagfirullah. Untuk menunjukkan keterampilan. Subhanallah. Ya ampun, ya Allah, mohon maaf. Dia semoga Tuhan mengampuni, Prof. Amin. Insya Dan, Allah. dan itu kesedak segala macam itu kok kalau di Amerika itu ya, Dok, banyak anak kecil itu makan biji-bijian itu beritanya di koran itu sering gitu loh, Dok. Nah, Kalau di sini kok jarang itu apa karena nggak diberitakan ya, Dok? Kira-kira. bisa juga karena kita kan lebih fokus ke politik nih, Prof. Lebih fokus ke asam sulfat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, sewu, Prof. Jadi sekali lagi, tukak lidah ini, ya, Prof. Ini sebagai pembuka loh, Prof. Sebetulnya kalau bukan karena kecakot, Prof, Nggih, mak bedunduk, nggih. mendadak kok ada yang luka seperti lumpangan itu, Prof. Nah, Ya. ini. Itu kok menahun, artinya lama. Itu patut dicurigai. Itu kanker lidah loh, Bro. Oh, kanker lidah. Ya, Nah, ya. itu kalau betul-betul setelah biopsi positif, itu bisa dipotong lidahnya loh, Bro. Wow, waduh. Terus Dan Budi, rata-rata kalau terjadi kelihatannya kan di ujung lidah, Bos. Di apa? Batangnya bukan di belakang, Dok, yang lidah itu. Bukan di, sam- di ujungnya kan, Dok. Tidak di di- ujung maksudnya. ya di samping juga bisa. Sampai ke bawah gitu. Itu yang jelas, Prof. Endingnya itu loh. Hmm. Kalau kita teknik penanganannya belum paripurna itu kan dipotong, Prof. Waduh, Nah, kalau saya punya pasien tuh remaja loh, Prof. ya, ya, ya. Ditawari semacam itu mundur kok. Aduh, ya ampun. Malah akhirnya life threatening loh, Prof. Ya, ya, lidah itu ya. Hmm. Iya. Dan yang penting lagi, Prof, bahwa ini non sewu, semacam apa sanepo atau gimana.
jangan sekali-kali kita meletakkan hati di lidah loh, Prof. Ya, 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 Tetapi letakkanlah lidah itu di hati, Prof. ya, ya, Artinya apa? Jangan setiap apa yang terlintas di hati itu kita ucapkan loh, Prof. ya, betul, betul, betul. Kenapa, Prof? Ajining diri gumantung ono ing Latih. hati. Luar biasa loh, Prof. Yes. Iya. Jadi ini Prof menyadarkan betul bahwa kita itu ternyata punya lidah toh. Lawang saya waktu jadi mahasiswa, Prof. Itu ketika dosen kami menjelaskan tentang anatomi lidah itu, wah, Ya, betul-betul terkesima loh, Prof. ya, Oh, ya, selama ya. ini makanan masuk ke dalam perut itu karena fungsi lidah loh, Prof. Iya. Jadi Ya. kita bersyukur masih punya Ya. lidah. Jadi lidah itu juga dok, membantu untuk mengeluarkan enzim-enzim terhadap makanan supaya gampang dicerna gitu Pak dok. Sebetulnya kelenjarnya, Prof. Kelenjarnya. Kelenjar yang di bawah Hmm. lidah itu. Itulah yang namanya ludah, Prof. Ludah. Tapi itu yang ludah dan lidah itu bekerja sama enggak? Artinya ludah itu keluar ketika lidah itu juga bergerak-gerak gitu. Dan sewu, Prof. Jadi untuk ludah itu ndak usah nunggu gerakan lidah, gitu. Ya. Baru mendengar orang kok goreng apa itu udah Wah, keluar. ya. Ya, ya, Dan ya, sewu, ya. apalagi Prof. Suyanto ini masalah gigi itu kan, baru dokternya kelentang-kelenting saja sudah. Dan sewu loh, Prof. Ya, 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 ya. Ya, dok. Misalnya kita sekarang membayangkan memeras jeruk nipis gitu, saya kira ludahnya juga keluar dengan sendirinya itu, dok. Saya setuju. Saya setuju. Wah, luar biasa ya. Jadi yang saya membayangkan mesin cuci, dok, lidah itu yang bisa memutar-mutar cucian ternyata luar biasa lidah. Tapi eh, orang ada pepatah memang lidah tak bertulang. Orang yang suka fitnah, suka lu kan lidahnya tajam. Sebenarnya yang bersuara, yang mengeluarkan suara itu lidah atau bibir, dok, sebetulnya itu. Anu sih, Prof, kalau lidah kita lumpangan itu ya pangandikan ya rodo. Jadi perpaduan yang luar biasa, Prof. Iya. Ya, ya. Apalagi kalau kita bicara makhraj pronunciation loh, Prof. Oke. Eh, ini peran lidah ini luar biasa loh, Iya, Prof. betul, betul. Ya, Wang, saya belajar bahasa Inggris di Amerika menghilangkan R itu juga nggak bisa dong. Ngomongnya ya masih Luar R-nya biasa. jelas sekali. Padahal di Inggris kan tersembunyi R itu, kecuali bahasa Arab ya. Luar biasa itu. Nah, Prof, Pirsa piyambak tuh di Fakultas Bahasa itu kan ada istilah linguistik, Prof. Ya, Itu betapa peran lidah itu subhanallah. Tapi ya. saya kurang setuju, Prof, dengan istilah memang lidah tak bertulang, Prof. Oh, Karena lidah itu punya cantolan loh, Prof. oh, Itu namanya oshioidit. oh. Hioidis. Sebetulnya ada. Untuk nyangkol itu loh, Prof. Nanti Ya, lidah bisa jalan-jalan sendiri keluar masuk, Prof. Gitu. nggak ada yang mengikat ya. Gila, terus ada yang namanya ya, untuk cantolan itu loh, Prof. Iya. Ya, ya. Pernah nggak lidah itu menderita kram, dok? Nun sewu, kalau keren nun sewu, maksimal kecakot itu loh, Prof. Sahabat nih. Iya. Wah, ya udahlah. Baiklah, dok. Ini saya Kalau keselio ada loh, Prof. kesleo. Ya, Oke, keselio lidah itu apa? Slip tongue. slip of tongue. Ya, 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 ya. Iya. Yang mau membedakan asam folat menjadi Leres, asam itu slip itu slip. jelas. Ya, Kita doakan semoga Tuhan mengampuni, Bro. amin. Nggih. Nggih, dok. Saya kira informasi ini sangat bermanfaat karena jarang orang memperhatikan lidah itu take it for granted. Jadi kita sudah ada digunakan, tapi ternyata malapetaka akan timbul ketika kita tidak mengkondisikan kerja Persis, lidah dengan baik. persis. Itu dok. Terima kasih ya dok. Nanti kita ketemu lagi mengunjungi Fakra pemirsa Suyanto.id. Nah begitu saudara-saudara, jangan lupa share materi ini karena ini sangat penting, terutama buat orang-orang lansia seperti saya. Ini harus paham tentang informasi mengenai lidah. Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.